Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradilan pada masa zaman jahiliyah. Peradilan telah dikenal sejak masa silam karena adanya dorongan dan kemakmuran dalam hidup dan keadilan. Peradilan adalah suatu lembaga suci yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia karena di dalam peradilan terkandung suruhan ma'ruf dan larangan untuk mungkar dan memberikan hak kepada yang harus menerimanya dan menjauhkan daripada yang akan berbuat zalim dan aniaya. Hakim pertama dalam sejarah yaitu adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum memilih Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah menguji beliau dengan menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia. Kemudian manusia tersebut pun berselisih dan akhirnya meminta pendapat kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan ada beberapa bentuk penyelenggaraan pada 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 peradilan pada masa zaman jahiliyah. Yang pertama itu adalah badan hukum, yang kedua adalah badan ikhtisar hukum, dan yang terakhir adalah dewan majhalin. Berikutnya yaitu adalah awal mula peradilan. Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah kepada penduduk Mekah selama 13 tahun lamanya. Kondisi umat Islam pada masa itu masih sangat lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Dan ada beberapa sumber hukum peradilan pada masa zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, pelaksanaan peradilan terkesan sangat tidak formal. Walaupun demikian, tetapi rukun al-qadha tetap berjalan dengan lancar, yang yaitu adalah hukum hakim, hukum al-mahkum alaih, dan al-mahkum alah, yaitu adalah orang penggugat. Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum mempunyai dua pedoman, yaitu adalah wahyu Allah yang disebut Al-Quran dan ijma'nya sendiri dan ijtihad Rasulullah sendiri. Apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, Rasulullah SAW menetapkan berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sekilas tentang sejarah Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah ini berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Hanaf, yaitu adalah salah satu seorang pemimpin dari kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hashim bin Abdul Hanaf, untuk merebut pimpinan yang diperlukan untuk masyarakat dan bangsanya. Ia memang memiliki unsur dan kualifikasi yang diperlukan untuk masyarakat dan bangsanya. Ia memang memiliki unsur-unsur kualifikasi yang diperlukan untuk berkuasa di zaman jahiliyah itu, karena ia berasal dari keluarga bangsawan serta mempunyai cukup kekayaan dan mempunyai 10 orang putra yang terhormat dan dalam masyarakat. Perkembangan politik tidak sebatas menguasai wilayah kekuasaan, melainkan bertujuan untuk merubah tatanan dan sistem kenegaraan. Organisasi dalam Islam di bawah rejim Umayyah tidak secara tegas memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Perkembangan hukum yang disesuaikan dengan pemerintahan Islam, para ulama tersebut tentu saja tidak bekerja dalam ruang kosong. Praktek qadhi adalah titik tolak mereka. Namun hal itu hanya merupakan titik tolak, suatu kritik sebagai langkah pertama menuju formulasi yang sangat ideal. Para ulama diasyikkan sekurang-kurangnya dengan hukum sebagaimana adanya cara aktual sampai taraf bahwa hal ini dapat ditentukan berdasarkan praktek hukum. Daripada dengan hukum sebagaimana yang seharusnya terjadi. Berikutnya adalah sekilas tentang sejarah Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan permanence penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keutuhan dinasti Umayyah yang di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah kalangan dari Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah membawa peradaban Islam pada puncak kejayaan terletak pada khalifah setelah ashab
dan terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan kebudayaan Barat, atau tegasnya dengan kebudayaan Yunani klasik yang terdapat di Mesir, Suria, dan Mesopotamia, Persia. Berikutnya adalah sejarah singkat Turki Utsmani, yaitu adalah dalam literatur sejarah Islam tercatat sebagai bangsa Turki berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani.